Welcome to Jav Channel. Musibah lah istilahnya. Sebenarnya musibah itu bisa dihindari atau memang itu yang harus kita terima dari Allah gitu Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Ya, kalau musibah itu sudah terjadi ya Allah yang akan memilih mana yang terhindar, mana yang tidak terhindar. Allah sudah menuliskan ceritanya. Sudah beberapa waktu itu ditulis yang ini mati, yang ini mati, yang ini kecelakaan, yang ini kena kebakar, yang ini ya, itu sudah ditulis, kemudian baru dimunculkan musibah tersebut oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau musibah ini memang ya kita harus pahami bahwa itu dari perbuatan kita sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan yang terkena musibah, tidak. Kita akan membahas tentang Quran ya, termasuk musibah itu dari mana. Nah itu kan orang baik itu kan di mata manusia kelihatannya baik. Betul. Itu kan orang-orang susah kan di mata manusia. Semua orang di mata Allah Ta'ala itu kaya semua sebenarnya. Cuma di mata manusia itu ada yang merasanya di mata manusia itu baik, di mata manusia itu susah, di mata manusia itu cacat. Kan seperti itu. Betul. Di mata manusia itu ya begitu-begitu, itu kan mata manusia sebenarnya. Tapi di mata Allah Ta'ala itu sudah itu menjadi suatu kesempurnaan. Dia yang diberi rizki yaitu disempurnakan oleh Allah Ta'ala, walaupun rezekinya sendiri menjadi ujian bagi dirinya. Allah menjadikan orang tersebut itu susah, ya susahnya itu menjadi ujian bagi dirinya. Bagaimana dia mensikapi susahnya. Bukan Allah itu mendolimi dia dengan susahnya, enggak juga. Nah, apa yang dia kerjakan itulah yang tertulis, kemudian Allah nanti akan memberikan takdirnya waktu demi waktu, entah itu takdir hariannya, takdir mingguan atau bulan atau tahun. Allah akan memberikan takdirnya. Nah, sebelum Allah memberikan takdir, Allah itu memberikan petunjuk agar orang itu dekat pada Allah Ta'ala. Allah memberikan petunjuk agar orang itu dekat kepada Allah. Nah itu bisa nggak itu dijadikan satu antara petunjuk dari Allah, kemudian dia kerjakan menjadi suatu kebaikan, dan akhirnya Allah memberikan takdir untuk seseorang tersebut. Dia mau susah, dia mau kaya, dia mau normal tubuhnya atau anaknya tidak normal tubuhnya. Itu sebenarnya Allah sudah mengetahui dan mencatat, dan ada beberapa hal yang memang dijadikan salah satunya musibah. Bagaimana cara menghindari itu Pak Ustadz? Kalau misalnya yang mengena pada diri saya sendirilah, agar saya yang mana yang kena keluarga saya terhindar dari yang mana? Contoh misalnya contoh yang mana nih yang mengena tadi nih? Misalnya contohnya nih Pak Ustadz, apa namanya, anak itu susah diatur misalnya. Kan itu saya menganggapnya itu ya sebagai musibah aja. Musibah dan ujian ini kan kadang-kadang susah kita mau memilah-milah. Yang membuat kita susah itu musibah lah. Iya, walaupun kalau saya ujian nggak berani, saya anggap itu musibah dari. Apakah mungkin itu bisa dihindari Pak Ustadz? Ya kalau sudah terjadi ya harus diperbaiki. Kan, itu musibah yang bentukannya tidak dalam bentuk yang press gitu kan, enggak ya, bentuk yang sehari-hari itu kan harus diperbaiki. Kalau itu persoalan harus diperbaiki, dan kekuatan iman yang dipertaruhkan ceritanya. Kapan waktunya Pak Ustadz kita memperbaiki supaya terhindar dari musibah? Apakah ada batasan-batasan umur atau sejak dini harus mulai kita rubah? Petunjuk dari Allah Ta'ala setelah orang tersebut itu ngerti. Nah itu setelah itu ya startnya di situ. Orang mendengarkan kajian itu bukan orang mau masuk surganya, tapi orang mendengarkan kajian, siapa yang memberikan kajian itu adalah cara untuk bisa difahami, dimengerti, dikerjakan. Nah, nanti kalau itu sudah dikerjakan, di antara orang-orang yang datang dalam kajian, kan keinginannya beda-beda. Nah, kalau sudah keinginannya beda-beda itu ya nanti beda-beda nanti kalau pada saat di akhirat. Ada yang memang dia itu besok itu langsung masuk surga, ya ada kalau dia itu paham betul. Ada yang dia itu bisa aja dia masuk neraka, kemudian besok mendapat syafaat Rasul, sehingga nanti masuk surga ada. Ada juga dia yang orang Muslim yang masuk neraka terus nggak bisa masuk surga. Nah, kenapa? Dia melakukan kemusyrikan nggak pernah mohon ampun.
Dia merasa dirinya Tuhan, dia juga tidak pernah mohon ampun bahwa apa yang diajarkan itu sebenarnya menjadikan dirinya itu Tuhan. Contoh, orang membaca ini nanti sukses, nah itu kan dirinya Tuhan sudah. Nggak boleh itu Pak Ustaz. Kan Boleh aja, ajarannya kan. kan banyak yang ngajarin orang yang sudah Ya itu, kelihatannya hebat-hebat. kita pikir aja secara real, kita pikir Allah itu memberikan itu pada porsinya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala porsinya itu macam-macam. Nggak cuma kelihatan soleh di mata manusia, dia orangnya amanah apa enggak, kesolehan dia sehari-hari bagaimana, dia kalau diberi amanah rezeki besar itu dia sendiri sombong ujub riya enggak, kemudian istrinya itu takabur enggak, istrinya itu malah menjerumuskan dia pada jalan sesat enggak. Itu kan Allah sudah menulis. Apa namanya? Allah juga akan menulis nantinya. Kalau memang dia imannya bagus, kemudian istrinya ngerongrong, ya dia nggak akan dikasih walaupun dia itu baca ini, baca itu, ya nggak dikasih karena Allah mau menyelamatkan iman si hambanya itu. Kan begitu salah satunya. Nggak bisa seperti itu dikebyahuyah baca ini bisa. Oh, nyatanya itu dibaca ini, baca itu juga itu tetap biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itulah yang bermain Tuhan-Tuhanan. Dia merasa dirinya Tuhan, apapun bentuknya. Dia merasa dirinya Tuhan. Dia sadar atau tidak sadar, dia itu merasa dirinya Tuhan. Kenapa? Ya seperti itu kelakuan. Sehingga dia tidak sadar. Dan itu dilakukan terus-menerus dan itu disebarkan. Nah, itu menjadi dosa jariah. Allah itu yang maha mengatur rezeki kita. Bukan Allah itu pembantu kita. Bukan, kita itu siapa? Kita itu makhluk. Kok bisa nyuruh Allah dengan baca ini terus sukses, baca ini terus kaya? Itu dari mana? Gak ada ketentuannya. Itu hanya katanya menurut ini. Akhirnya apa? Islam itu seperti apa namanya? Islam itu seperti guru kita maksudnya. Jadi tidak diterjemahkan secara aplikatif. Guru ngomong begini ikut, ya susah. Nah, yang seperti itulah yang harus kita sadari. Nah, seperti kayak kamu tadi, umpamanya kalau anak sudah begini, ya startnya itu setelah kamu ngerti itu ya start. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya kamu start? Nah, itu kan saya misalnya udah ngerti nih Pak Ustadz, ini langsung ke saya nih. Saya kasih tahu anak saya. Kan saya pingin saya dan anak istri saya itu masuk surga. Itu kan keinginan saya. Boleh punya keinginan baik. Saya kasih tahu anak saya, kamu itu kalau mau masuk surga harus dengerin papa. Loh, papa dulu gimana? Itu anak saya kadang-kadang gitu ya Pak Ustadz. Itu jadi yang namanya yang dalil nyuruh anakmu ingin masuk surga suruh dengerin kamu itu ya siapa? Dalilnya mana? Maksud saya lalu kamu sendiri itu juga salah ngasih pelajarannya. Untung nggak ngomong, saya punya kuncinya nih. Iya, kunci surga nih. Ya nggak bisa. saya kan maksudnya biar kamu tuh sholat kalau sholat jangan tinggalin papa dulu. Wah, itu selalu apa namanya dibalik-balik. Jadi nggak apa-apa, tinggal jawab kalau mamanya anakmu lah. Papa dulu gimana kamu jawab? Ya papa dulu juga kayak kamu kan. Gimana Pak Ustadz? Kan harus jujur ya Pak Ustadz. Lah ya itulah jujur namanya. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, jujur itu sudah cukup. Intinya kalau kita intinya itu kalau kita itu ingin mengajak anak kita, keluarga kita itu istilahnya ada dalam lindungan Allah, jangan kita yang menjadi beper. Kamu manut bapak itu nggak boleh. Itu dosa. Kalau saya katakan itu dosa karena kita itu belum tentu benar. Jadi ya ikutin Rasul. Rasul bagaimana? Yang ngomong itu begini. Ya, Rasul kan begitu. Allah ceritain gimana? Allah ceritain kalau Rasul begini, Allah ceritain seperti ini. Sehingga dia itu taunya ya cinta pada Allah sama Rasul. Orang tua itu hanya sebagai jalan aja. Nah, kalau mamanya kita itu ngomong bahwa contohlah papa, itu sudah merasa kita itu hebat. Nggak boleh seperti itu. Nah, itu merupakan kesalahan. Nah, itu dosa. Kalau itu dianggap ya itulah dosa yang betul-betul akhirnya ngunci. Merasa kita itu ngerti, merasa kita mampu, merasa kita itu sudah bisa apa-apa. Emang nggak boleh seperti lah. Kalau anaknya ngomong begitu normal. Kenapa ya? Karena tahu. Iya kan? Coba kalau bapaknya ngomong, coba kamu ini
jalanin ini. Satu ketika ngaji didengerin, salah nak bacanya, jangan biasa-biasa aja, salah nak. Ini dituntun, anak belum bisa baca Quran dengan tertib, dengan lancar. Ya kita ngerti, namanya juga belajar baca kan ya seperti itu. Wong kita itu lahir ya di Jawa atau di Indonesia, bukan di Arab. Lahir di Arab ya lahir itu bahasa Arab. Iya langsung, kadang-kadang malah bisa assalamualaikum. Ya, ya namanya tempatnya beda ya beda. Jadi kita juga ada ujian untuk menjadikan kita itu tidak memaksa keluarga kita, tetapi tetap aja kita ajak. Kan beda memaksa dengan mengajak, itu kan beda. Sehingga itu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk menghindarkan musibah-musibah yang seperti itu, biar anak itu nurut dengan orang tua. Nurutnya itu bukan pada orang tua. Kalau anak nurut pada orang tua itu bisa aja anaknya itu soleh atau soleha. Jadi dia itu hormat pada orang tua. Jadi kalau hormat pada orang tua, sebenarnya dia tahu orang tuanya itu kelakuannya nggak karu-karuan. Tapi karena dia itu dengar, dia tahu bahwa dia sebagai seorang anak harus nurut sama orang tuanya. Nah orang tua yang kelakuannya murad-marid itu dia tetap santai aja nurut walaupun tidak. Kecuali kalau diajak musyrik, nah baru dia menolak. Nah itu anak yang soleh seperti itu. Jadi tidak hanya cuma dari sisi kita harus melihat dari tengah-tengah. Kalau anak masih bilang, dulu papa gimana, berarti memang anak ini belum apa-apa. Dia masih dendam dengan keadaan. Nah, apakah itu seperti itu? Dicek aja, memang orang tuanya ada dendam nggak? Seringnya ada dendam nggak? Gitu. Kalau orang tuanya senang ada dendam, ya begitu ya, memang itu anakmu kan gitu. Bukan anakku kan gitu. Sama seperti kalau memang anak dikasih tahu nurut, itu kelihatan nurut, nggak tahu hatinya kan ngeyel, nggak tahu. Itu yang bagi yang ngeyel, gitu. Sehingga ya ya itulah salah satu. Jadi musibah itu sebenarnya hal yang kalau musibah itu terjadi memang itu sudah tercatat karena beberapa waktu musibah daerah itu sudah dilihat oleh para malaikat, diberitahukan kepada Allah, orang-orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga dicatat oleh Allah Ta'ala, sekian tahun orang ini nggak bisa ngasih tahu anaknya, si anak dikasih tahu orang tuanya selalu begini, si ini, anak ini, memang dia baik, dia rajin ibadah, tapi dia itu merasa sombong dengan ibadahnya. Lah kalau dapat musibah mati semuanya, normal aja mati. Dan mau ngomong apa? Tapi cuma beda-beda di mereka. Yang satu udah nggak manfaat, ngapain harus hidup kan gitu. Yang satu anaknya emang dia imannya bagus, daripada kesombongan itu muncul terus dimatikan oleh Allah Ta'ala, itu diselamatkan kan gitu, namanya itu diselamatkan. Nah, bagi orang-orang yang agamanya lain ya jangan ngomongin masalah itu kalau agama lain kan gitu. Wong di lingkungan itu juga belum tentu itu muslim semua. Iya, kan seperti itu. Ya. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Kalau memang mau nolong, ya ayo kita tolong, sudah itu aja. Kan gitu ya. Jadi musibah bisa dihindari apa enggak, kita enggak tahu. Allah itu mau menurunkan musibah kepada siapa itu kita enggak tahu. Ustadz, kalau ada yang meninggal karena tabrakan, apa sebab secara alatnya? Atau ada yang meninggal sedang sholat dan di masjid, itu sebab secara akhlaknya juga. Bagaimana Ustadz? Ya, kalau seorang itu meninggalnya atau matinya itu tabrakan, ini orangnya biasanya keras. Keras terhadap? Keras kalau diberi masukan, nasihat itu dilawan istilahnya. Kalau dia itu meninggalnya belum di umur 45, berarti dia dulunya kalau dikasih nasihat sama orang tua, berani. Berani itu bisa berani melawan, bisa. Tapi kuncinya yang tabrakan itu melawan, kuncinya di melawan. Kalaupun umpamanya dia beberapa akhir atau tahun ini dia itu kelihatan soleh, bisa aja, dia kan soleh, dia ke masjid terus, tapi kematiannya tabrakan. Ada yang jawab lagi, nah itu kan hanya Allah. Ya, memang namanya kematian kan hanya Allah ya. Tapi yang bisa dipelajari adalah dulu dia melawan nggak kalau dia ngasih prosesnya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, Allah mau menunjukkan sebenarnya dia sebelum tabrakan ini dia ditunjukkan musibah-musibah kecil. Tanda-tanda bahwa kamu itu masih ada kesalahan sama orang tuamu. Tapi manusia kan nggak ngerti biasanya. Jadi tanda dari Allah Ta'ala ini mereka nggak tahu, dikiranya ya hidup manusia ya biasa begini. Supaya ngerti itu yang harus sulit itu. Supaya ngerti paling tidak itu ya datang ke kajian-kajian yang sering membahas tentang
akhlak, perilaku, keimanan. Kemudian lah ya memang jarang. Kemudian apa yang terjadi kalau cerita para nabi. Kemudian kan seperti itu kita itu bisa belajar. Contoh Fir'aun itu kan menganggap dirinya Tuhan. Ya kita kan harus memahami yang dianggap Tuhan itu apa. Dia bisa menghukum, dia bisa ini, dia bisa ini. Nah, ya berkuasa kan gitu. Nah di titik itu, kemudian dia bisa ini, bisa itu, begitulah. Nah di zaman sekarang itu Fir'aun itu juga banyak sebenarnya. Yang notabene dirinya sendiri Muslim. Ya Fir'aun itu banyak. Sehingga menyuruh kamu kerjain ini, kalau enggak mutasi. Ya, kan gitu, itu kan Fir'aun itu. Perilaku yang menyerupai. Iya. Namanya sih bukan Fir'aun. Namanya itu siapa? Gitu ya. Perilakunya sudah mirip-mirip. Ya mirip lah. Lah itu kan sebenarnya dia ada darah dari Fir'aun sebenarnya. Nah ya seperti itu. Nah ini nggak pernah dikasih pelajaran pada akhlak itu, cerita dalam Quran itu adalah yang harus kita pelajari. Sifat-sifat mereka itu kayak apa. Bukan kalau ini kita menghujat, dasar Fir'aun kamu lah. Padahal itu hanya mulut aja pengen ngomong dia itu Fir'aun kan begitu. Saya khawatir di rumah ada Fir'aun itu, nyuruh. Fir'aun itu laki, Fir'aun itu laki. Sifat itu. Itu memang betul. Tapi Fir'aunah. Oke, Iya itu Fir'aunah itu. Ya kan gitu, bener gak sih? Nah kalau Haji gimana? Bener gak sih? Saya bilang Fir'aunah. Nah iya, nyuruh tugasnya apa ya? Jadi intinya adalah orang itu rata-rata Muslim, ini kita bicarakan orang Muslim itu jarang belajar. Dia belajar hanya untuk dirinya yang enak menurut dirinya. Dia tidak belajar bahwa dirinya itu siapa, posisinya di mana, dengan Allah bagaimana, itu nggak ngerti. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa sifat-sifat tidak baik itu sendiri akan menyeret seseorang itu menuju ke arah ketidakbaikan. Jadi yang meninggal dengan tabrakan ya dia keras dulu. Kalau dia diberi masukan oleh Allah Ta'ala dengan musibah-musibah kecil, dia nggak tahu. Ya nggak tahu karena kajiannya hanya cuma kajian biasa yang tidak pernah membahas tentang kehidupan. Membahasnya ilmu ya nggak apa-apa ilmu. Tapi kan kalau saya belajarlah dengan banyak guru, sehingga akan menambah wawasan, bukan titik inti satunya, wawasan aja. Nah, kalau memang dia hanya cuma satu guru yang apa? Kebal lah ya kan nggak bisa. Guru punya ilmu kebal ya begitu-begitulah kelakuannya ya. Guru ilmu pelet ya begitu-begitu. Kalau keinginannya nggak diikuti, bilang itu udah menyakiti hatiku guru kan itu. Gimana dia caranya nggak menyakiti? Baca capek nah, gitu nih taruh di rumahnya ya begitu itu. Yang guru yang malah mengajari tidak baik itu begitu. Kemudian ini kira-kira pohon besar ada jinnya enggak? Oh ini dibaca-bacain aja nih. Itu guru, ya udah ngapain dibaca-bacain? Itu jin itu sudah di pohon itu sejak dia itu belum lahir. Nah ini di pohon diusirin. Nah kalau orang yang usir jin itu, mamanya dia di rumah ditendangin itu, kira-kira mau enggak orang ini? Cerminan itu ada di YouTube itu ada. Bangin lagi hidungnya coba. Aduh. Pakai gamis lagi kan ya malu-maluin. Itu kalau dia punya rumah diusir kira-kira mau enggak? Itu kan malu Allah udah biarin selama dia enggak ganggu biarin aja. Gimana sih mau mikir dia bersosialisasi kok nggak tahu kayaknya itu jin musuhnya dia kan gitu. Emang jin itu sama dengan setan loh. Kamu itu yang sama dengan setan sebenarnya. Setan itu yang selalu melihat orang lain tertib, enak, nyaman itu sakit hati. Bener nggak sih? Orang itu lihat orang lain punya uang itu iri, sakit hati. Itu setan itu. Udah jin di pohon, udah bagus-bagus, udah tertib, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Loh, dia di pohon kan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Loh yang nyuruh rupiah juga senteng apa ya gimana? Sok tahu. Lah iyalah itu juga tidak boleh. Kalau itu benar-benar ditanyain coba, emang kamu punya rumah digusur aja coba sama preman, lapornya sama polisi kan gitu dia. Ini rumah saya. Coba jinnya itu ada polisi jin atau dari malaikat jinnya protes. Ada
hak-hak antara manusia dan jin itu gimana Pak? Minta ganti rugi. Bukan, itu manusia itu kurang ajar gitu, walaupun pakai gamis itu, ya, pakai peci haji itu, hidungnya mancung agak brewok-brewok dikit lah, ya. Itu kacau itu, dia ngusir saya sudah nempatin sejak dia itu masih jadi kecambak. Itu nggak boleh seperti itu melanggar hak dan aniaya. Dia masuk ke ranah yang mana? Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nar. Dan barang siapa melanggar hak dan berbuat aniaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu sudah jelas, walaupun dia pakai begituan tapi dia kayaknya kok nggak ngerti sih. Dia itu merasa memang jago baca-baca bagaimana kan gitu. Ya nggak bisa. Nah itu berbuat dolim. Nah, apakah itu dikatakan soleh? Bajunya memang iya kan gitu, tapi orangnya walau alam. Nah inilah yang harus kita ketahui. Enggak, Allah itu tidak melihat fisiknya, Allah itu melihat perbuatannya. Ya ilmunya, ya perbuatannya. Ya dia punya ilmu, iya punya ilmu, tapi kacau ilmunya dipakainya kan gitu. Nah orang-orang begitu kalau dia dikasih amanah uang besar kira-kira gimana? Oh dirusak itu. Orang-orang begitu kalau dikasih amanah uang gede itu dirusak itu orang-orang yang nggak suka sama dia dirusakin pasti. Nah nggak boleh seperti itu, tidak boleh. Ya semua hak. Kalau nggak percaya coba, itu ada anjing lewat di depan, tendang, itu kan najis itu videonya. Kan sama seperti itu, nggak ada apa-apa kok. Ya itu nggak ada di otaknya, nggak ada gimana. Itulah nggak ada adab. Dia nggak punya adab walaupun dia itu punya ilmu agama Islam ngomongnya. Dia nggak punya adab, dia nggak punya etika. Dan itu Allah tidak suka sama dia, pasti. Dia hanya blegernya, orang Jawa itu blegernya aja, dia kelihatan orang soleh kan gitu. Enggak, itu nggak bisa, tampilan itu nggak bisa. Casing. Itu nggak bisa. Namanya soleh itu betul-betul perilaku. Betul-betul perilaku. Ada saudara kita itu melakukan kesalahan, itu kita mau memberikan nasihat, itu dilarang kok di dalam taklim. Itu aja harus dikasih tahu dan tahu harusnya. Bukan asal ngomong, ya dia pertimbangkan. Itu ada dalilnya. Masa kayak gitu diusirin semua? Ya kan gitu cuma. Wah, kalau dia punya anak perempuan gitu, kalau dia anaknya diperkosa boleh nggak dia? Kan nggak boleh seperti itu. Dia bilang nggak boleh lah. Kamu juga asal-asalan semaunya sendiri. Ya itulah orang yang semaunya sendiri. Walaupun dia itu irungnya bangir gitu. Saya jadi khawatir nih kalau ada sahabat beriman yang nggak ngerti sudah melakukan seperti itu mohon ampun minta maafnya gimana tuh Ustaz? Ya mohon ampun lah pada Allah Ta'ala dan dirubah terhadap makhluk Allah ya. Ya minta maaf, datengin dia. Seperti pada makanya lah iya, gimana coba? Lah wong banyak guru-guru kita itu kalau orangnya itu masih hidup datangin dan minta maaf. Lah itu kalau dia ngusirin jin itu datangin jinnya minta maaf. Kalau saya gitu, jin nggak pernah nganiaya dia, nggak pernah ini dia, loh kok dianiaya, lo ngapain? Itu kan memalukan itu, memalukan Islam. Islam itu tidak seperti itu. Nah inilah ya, kalau dia besok umpamanya mendapatkan musibah ya normal. Kalau saya jawab normal. Kenapa? Musibah itu sudah dijelaskan. Musibah itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Kalau begitu kan normal. Nggak perlu dikatakan yang aneh-aneh. Dia ilmunya juga tahu kan begitu. Nggak bisa kita seperti itu, aniaya namanya. Nggak boleh. Oh nggak ganggu kok. Kan gitu. Anakmu tak culik. Kamu siapa? Aku jin. Jin mana? Jin pohon yang baru kamu. Nah itu kan jelas ya ngomong. Aku jin pohon yang kemarin kamu beli itu. Lah ya nggak bisa kayak begitu gitu loh. Itu kan jelas ya. Tapi terus nggak ada apa-apa, nggak ada culik, nggak ada ini, kemudian diusir lah. Lawang dia itu yang membeli, dia ngizinin membeli, kemudian taruh situ, kemudian suruh musir jin umpamanya loh ya. Loh itu kan dia salah. Nah, kenapa pohon itu kamu beli kemudian kamu musir mereka? Kan begitu, sama aja kamu beli lahan itu kemudian ada di keruyuk disuruh usir. Mau memang kamu? Iya. Nggak mau, janganlah berbuat dolim seperti itu. Jangan. Itu dolim, beneran dolim. Apapun bentuknya itu dolim. Jangan kerjakan. Dan itu orang yang seperti itu tidak akan dia meminta maaf. Kenapa saya bilang tidak akan? Karena dia punya kesombongan. Hatinya keras, kaku, darahnya kental. Karena apa? Dia punya kesombongan di situ. Karena dia merasa aku ahli ini, gitu. Dia munculkan seperti itu. Nah itulah yang saya bilang.
Itu seperti bayi mencret ya, seperti itu. Asal aja ya. Asal aja, bayi kan nggak bisa ngomong, ngerti mencret, selesai kan gitu. Nah itulah, kalau kita ingin menghindarkan diri dari musibah, ayolah berbuat baik. Dijelaskan, wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Berarti orang itu biasanya dia sejak dulu, sejak akhir baliknya itu sudah mendesain kematiannya. Allah itu tinggal ngizinkan. Yang nggak kematian apa? Dia mendesain dirinya untuk mencari uang. Nah, akhirnya Allah mengizinkan. Ada yang diizinkan, ada yang tidak. Ada yang dipending. Itu kan cara Allah aja. Kalau menurut kematian itu jelas. Seseorang yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dia melakukan dengan marah yang diam. Apakah marah diam itu salah? Banyak orang bilang, oh dia sabar kok, oh dia diam. Dimarahin aja dia diam. Terus pergi aja, oh, itu sabar sekali. Kalau saya bukan. Nah, di situ kalau dia matinya besok selesai, normal. Kalau saya bilang, oh normal, udah bener, Allah nggak salah. Kayak begitu. Marah ditahan ya. Nah iya, mau cerita apa sekarang? Nah, ilmunya sudah ada, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Saat ini ya sudah jelas dijelaskan. Kita harus belajar tentang akhlak, kita harus belajar tentang perilaku, kita juga harus belajar tentang tauhid, dan itu berbarengan semuanya. Tidak akhlak itu beda dengan tauhid, enggak, sama menyatu. Makanya wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Di sini ditambahkan lagi, ayat ini belum selesai, wa asinu, dan berbuat baiklah. Nah ini Allah sudah memberikan kunci juga, bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan tidak baik, dia seperti mendesain kematiannya. Nah, kenapa mendesain kematiannya? Makanya dari salah satu ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tangan sendiri. Nah, buah tangan berarti ini dosa. Nah, kalau seseorang mendapatkan musibah berarti ini salah satunya dari dosa dia. Nah, kalau dosa ini terus-terus dilakukan terus-menerus, dia sudah dikasih sakit ini dikasih, tapi dia itu masih ngeyel. Ya wajar kalau dia matinya seperti itu. Ya kan? Makanya wa asinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu harus dengan baik karena Allah. Itu seperti itu. Kalau orang meninggal tabrakan, ya kurang lebihnya seperti itu yang saya ketahui. Walaupun saya tidak menghujat yang mati karena tabrakan, enggak. Itu memang sudah takdir Allah. Nah, kalau matinya itu di tempat-tempat yang baik, ya bisa aja dia itu berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala agar matinya itu di tempat yang baik. Jadi seperti hasil dari doa dia gitu. Ya itu hasil dari doa dia. Karena persoalan dari amal solehnya walau alam, ya walau alam, nggak ngerti. Itu kan doa. Allah, saya rupanya ada orang itu doa, saya ingin meninggal saya di Mekah, ya mati di sana. Nah, apakah dengan mati di sana itu juga dia pasti masuk surga? Ya Allah, nggak jaminan kayak gitu. Itu kan keinginan sebenarnya. Dan banyak orang yang punya keinginan seperti itu. Dia punya keinginan seperti itu. Boleh punya keinginan, tapi persoalan surga itu tidak karena keinginan dia terus tercapai, nggak bisa. Saya mau masuk surga. Saya mau masuk surga, loh kok ya Allah itu pembantu gitu ya. Loh ya nggak seperti itu, ada cara-cara masuk surga itu, ada cara-cara. Bagaimana kalau mamanya dia itu ahli puasa, dia masuk dari pintu ini, dia ahli sholat sunnah, dia masuk pintu ini, dia ahli ini, dia masuk pintu ini. Lah kalau dia ahli semua, masuk pintu yang mana? Jawabnya kan bingung jawabnya, habis masuk keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masa begitu sih? Berulang-ulang ya. Iya, jadi kita harus memahami bahwa kematian seseorang itu memang kadang-kadang di situ kelihatannya baik. Kita tidak boleh melihat bahwa itu dari sisi jeleknya, memang tidak boleh. Tapi mendoakan agar memang dia tidak diampuni dosa-dosanya, itu hal yang sudah disunahkan lah seperti itu. Tapi persoalan dia masuk surga apa enggak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Seseorang punya keinginan matinya itu nanti di masjid pada waktu sholat, itu punya keinginan. Karena apa? Enggak taunya di rumah itu bikin masalah aja istrinya. Lah kan capek dia capek di rumah itu capek, sehingga dia itu di masjid terus biar apa? Menghindar nggak ribut sama istrinya. Wah, akhirnya kan doa di situ, pulang itu ya makan ke masjid lagi, pulang ke masjid. Oh, itu soleh, dia di masjid terus loh. Nah kan orang tahunya dia di masjid, nggak tahu hati sama otaknya, nggak tahunya kalau di rumah teladungi terus sama istrinya. Lah ya kan capek lama-lama. Masih mending si laki-laki itu nggak nikah lagi. Lah kalau punya uang dilebihin nikah lagi itu.
Itu ya Ji. Musibah yang seperti itu Allah sudah maha detail ya Ustaz. Detail. Pesawat misalnya jatuh, kemudian yang satunya matinya seperti ini, yang satu matinya seperti ini, yang satunya udah mati misalnya. Allah detail. Allah sudah detail. Maha teliti. Iya, Allah maha teliti. Jadi istilahnya saya pernah betul ya. Saya punya teman ya, namanya teman kan macam-macam ya. Teman yang non muslim. Dia naik pesawat Cessna berdua, dua-duanya non muslim. Jatuh dari ketinggian 1.500 meter, jatuh ke tanah, mesinnya mati. Nggak mati kok orang dua itu. Tapi setelah itu mati. Setelah beberapa lama. Ya, bertahun-tahun maksudnya. Mati. Dua-duanya mati. Dia mati. Mati yang satu teman saya kena gula. Yang satunya mati karena saya nggak tahu matinya. Nggak tahu, saya dikabari. Saya tahu kan kalau itu dua-duanya teman saya. Normalnya kan wajarnya mati. Mati gitu. Dari pohon kelapa Ya, mati. kan gitu. Jadi Iya. kenapa Allah menyelamatkan yang itu, coy? Ya non muslim saya tahu. Saya kenal itu teman saya. Nggak mati. Bener nggak mati? Lah kenapa? Gitu loh. Ya kan menjadi penguji yang lain. Ya kali dia masih punya tanggungan anaknya atau siapa, misalnya nggak ngerti cara Allah ya. Makanya Allah memberikan seperti itu. Kalau memang ada seorang muslim yang meninggalnya begini, itu sudah takdirnya sudah diteliti sama Allah Ta'ala. Serius, makanya coba kita itu berpikir yang logik tetapi tidak keluar dari syariat. Logik tapi tidak keluar dari syariat. Ya seperti itu. Jangan kita hanya cuma dia pasti masuk surga. Loh, yang bilang pasti masuk surga itu Allah. Kalau dia orang itu ngomong dia pasti masuk surga, dosa, dia bermain Tuhan, dia sudah. Siapapun orangnya, mau yang irungnya kayak Kiting atau irungnya bangir, nggak boleh seperti itu. Itu haknya Allah. Tapi kalau dia membuka di umum, kalau dia pasti masuk surga, salah. Awang dia sendiri itu tahu musibah dari mana nggak ngerti. Dia tahu sakit orang itu dari mana nggak bisa jawab. Kok dia bisa masuk surga? Sakit itu di depan mata manusia masih ketok dilihat, masih kelihatan, dilihat sakit. Surga itu kita itu nggak pernah, belum pernah ke sana. Lu kok iso yakin dia pasti masuk surga itu dari mana? Wong sakit di depan mata, ada yang koreng itu nggak sembuh-sembuh, nggak bisa jawab kok dia kok. Gimana caranya bisa sembuh? Nol geruduk, sampai ngeces silurnya juga nggak bisa jawab. Malah di rupiah itu ada jinnya di sini. Ngapain? Ini nggak bisa gitu itu. Pakai logika sebenarnya. Nah disinilah harusnya kita itu memahami bahwa Islam itu sebenarnya real. Sebenarnya real. Cuma kita itu umpamanya kita aja yang belum nyampe. Kalau kuasa Allah gini. Sebenarnya banyak ayat yang menceritakan ya normal Allah memberi ini, normal ini ayatnya ada. Normal Allah memberikan begini, ini ayatnya ada. Normal aja. Tapi bagi orang yang nggak tahu, wah itu memang kuasa Allah. Memang kuasa Allah. Tapi sebagian sudah tahu. Makanya kalau umpamanya orang pusing, wah itu kuasa Allah. Ya memang betul. Tapi kalau saya tanya, pusingnya sebelah mana? Saya tunjuk, insya Allah kamu sering lakuin ini. Nah, yang sering lakuin itu hilangkan. Nah, nanti kan pusingnya hilang, insya Allah. Nah, dari situ kan dia mulai belajar lurus. Sebenarnya kan di situ-situ. Nah, kenapa dia itu selalu suudzon disuruh hilangin? Nah, karena sama suudzon itu nggak boleh. Nah, dia kerjain terus, ya pusing lama-lama. Dia mikir sampai begini, sampai stres. Kenapa dia stres? Dia lupa kalau dia itu kalau mikir ini nggak mampu, serahin aja sama Allah Ta'ala. Tapi orang-orang tertentu dia nggak mampu pikir aja terus, ya stres lama-lama. Kena skizofrenia. Nah, sudah kena skizofrenia, nggak ada yang tahu skizofrenia. Namanya tahu, tapi pengobatannya nggak ngerti. Hanya kasih obat penenang. Nah, kalau di saya terangkan. Kamu pasti dulu insya Allah ngalamin ini. Bener nggak? Bener Ustaz. Lepaskan itu. Ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Nah baru setelah ikhlas, jin yang menjadikan skizofrenia, menjadikan halusinasi itu paham dia, keluarlah dia dari tubuhnya. Ya Alhamdulillah pasien yang seperti itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Normal itu real. Bukan saya baca-baca, enggak, saya doain agar dia diampuni dosa-dosanya. Rata-rata seperti itu. Setelah doa itu diselesaikan, Alhamdulillah kalau Allah memberikan kesembuhan dan banyak kesembuhan, ya Alhamdulillah itu dari Allah. Saya hanya cuma mendoakan masalah kesembuhan dari Allah Ta'ala. Kalau dia sendiri dikasih tahu dia ini kamu sering gini-gini, enggak akan sembuh, ya sudah biarin aja. Wong dia menolak,
menolak kebaikan yang sebenarnya saya berikan, sama seperti mamanya dia menolak disuruh sholat, dia nggak mau, disuruh puasa, dia nggak mau, disuruh sedekah, nggak mau. Nah kalau besok matinya masuk neraka ya normal aja. Kok kamu nggak ngomong-ngomong? Kok kamu nggak paksa aku? Lah ya orang. Ya sudah, nikmati aja neraka kalau saya gitu. Karena apa? Ya Allah sudah memberikan pengetahuan kepada Nabi. Kalau orang tidak mau menjalankan perintah Allah Ta'ala, Rasulullah itu memang tidak bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Pada saat itu memang hanya menyampaikan. Saya juga sudah saya sampaikan, nggak mau, udah biarin aja. Udah mau apa? Mau saya paksa? Nggak mau saya. Bukan keluarga saya paksa. Enggak, kalau keluarga saya agak saya tegasin. Ini Bukan dimarahin, ditegas. saya tegasin. Tegas, nggak perlu marah. Insya Allah seperti itu, Pak Haji. Jadi intinya kalau memang itu meninggalnya di tempat baik ya alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi persoalan surga itu persoalan Allah Ta'ala, karena kita juga tidak dekat dengan orang itu. Lebih dekat lagi ya pasangannya, entah itu istrinya, entah itu suaminya, itu lebih tahu. Tetapi karena pengen pasangannya dilihat orang baik, ditutup-tutupi, kan begitu. Ya nggak apa-apa ditutup-tutupi. Makanya yang berhak tahu surga dan neraka itu hanya Allah. Dia nutupin ya nggak apa-apa, dia kan hanya menutupin aib pasangannya, nggak apa-apa, boleh, silahkan. Tapi kalau itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menuju surga di akhirat kelak, ayo belajar. Ayo belajar. Sudah banyak orang yang kena kesurupan rata-rata emosionalnya tinggi, kaku, ini dan itu. Banyak kena sihir normal. Kita kembalikan, jangan emosional, jangan marah, jangan kaku, jangan ini. Selesai itu didoain biasa, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Normal. Padahal dia udah bertahun-tahun udah dibacain ini, sampai saya baca udah capek, udah cari yang lain gitu. Nah kalau dia itu merasa yang paling benar, silakan aja cari, buktiin aja beneran berapa jam kamu baca itu, kan begitu. Dan besok diulang lagi, muncul lagi, besok diulang lagi, muncul lagi. Bisa nerangin kenapa itu muncul lagi. Kalau kamu nggak nerangin ya kamu nggak ngerti bahwa kamu baca itu kamu nggak ngerti. Sama seperti asal naik mobil, kamu itu nekat ngomong bisa naik mobil, padahal setelah naik mobil nggak ngerti, nggak jalan-jalan, kan gitu. Itu sama seperti itu. Jadi musibah kita tidak pernah akan tahu kapan musibah itu akan datang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal kesalahan demi kesalahan terus-menerus, pasti musibah itu akan datang, pasti. Cuma datangnya kapan kita tidak tahu. Itu miliknya Allah. Hari, jam, menitnya, detiknya itu milik Allah. Kita nggak tahu. Tapi musibah itu insya Allah akan datang kalau tinggal waktunya aja yang belum tahu. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang jauh dari jalan Allah ya. Gimana? Musibah itu insya Allah akan datang kalau kita jauh dari jalan Allah. Iya, musibah itu bisa didatangkan di dunia atau nanti setelah dia mati. Ya, di dunianya nggak ada musibah, tapi di akhirat itu pasti musibah. Iya betul. Karena salah satu bentuk musibah yang dicepatkan oleh Allah Ta'ala itu lewat iman sama amarah, sama nafsu. Amarah, kuncinya amarah ya. Itu yang selalu saya amati. Orang yang amarah itu kemudian imannya itu cukup lumayan bagus, musibahnya akan dipercepat datang. Justru dipercepat. Imannya bagus dipercepat. Iya. Supaya cepat-cepat dia taubat kepada Allah. Iya. Itu cara Allah begitu. Makanya itu rasa sayang Allah itu seperti itu. Tapi kalau imannya kurang bagus, kemudian dia nggak pernah sakit, nggak pernah dapat musibah, nah itu imannya kurang bagus. Dia sholat hanya cuma sekedar sholat, menggugurkan kewajiban. Disangkanya dia udah jalan yang baik, iya, tidak ada sakit. Dia juga nggak tahu sholatnya itu untuk apa, nggak ngerti. Dia pasti tahunya sholat biar masuk surga. Dia tahunya hanya itu. Cuman sholatnya. Iya. Ngeri juga Ustaz ya. Sehat terus, nggak pernah pusing, nggak pernah sakit, nggak pernah ini mikirnya, nggak pernah melakukan kesalahan seperti yang Ustaz bilang itu. Iya. Ada orang yang badannya gede, dia merasa kuat, gizinya terjamin. Dia baru bilang, oh saya nggak pernah sakit. Geletak dia pernah COVID. Nah kenapa? Mulutnya nggak bisa dijaga. Allah lewat itu kok. Lewat sakit itu lewat itu aja. Itulah untuk membongkar kesombongan. Ada Allah tul, ada Allah tul, kan gitu. Jadi jangan berkata yang merasa dirinya itu hebat. Apa ini dari tubuh? Oh nggak bisa. Masih mending dia nggak dimatikan sekarang. Kalau dia dimatikan,
dipikir dia nggak punya dosa, banyak yang belum dimohonkan ampun, banyak. Nah, itu karena sayangnya Allah, dia disehatkan ceritanya. Ini karena sayangnya Allah. Ya, sayangnya Allah itu bukan berarti dia soleh, belum. Allah itu banyak hal yang kita tidak tahu, belum tentu. Kalau dia nggak paham-paham juga, Ustaz, masih begitu juga. Biarin aja, emang saya Urusan dia, ngurusin. Saya jawab bodoh, kalau saya jawab, biarin aja, emang saya ngurusin. Pelajarannya nggak sampai, Ustaz. Biarin aja, otaknya nggak sampai. Karena kalau otaknya sampai, dia itu mamanya ada di TV atau di YouTube. Omongan itu dia jaga kalau otaknya sampai. Lah omongan juga nggak sampai, omongan aja dia nggak jaga. Kalimat pakai A depannya untuk menghujat, di mana belakangnya ada ekornya. Depannya B, belakangnya ada kutu busuk. buaya. Itu begitu dia lakukan terus-menerus, mana dikatakan soleh. Apakah dia sudah seperti itu dengan dia itu seperti itu dia menjadi baik? Oh, belum tentu. Dan masuk surga kan? Dan pasti masuk surga. Surga gundul saya ngomong. Surga mbahmu lah oke gue. Kalau surga milik Allah enggak, saya menjawab enggak begitu. Enggak. Surga itu banyak orang yang senantiasa beradu salam. Berarti orang di situ itu saling memberikan, mendoakan keselamatan. Paham? Ini yang paling gampang itu ditulis dalam Quran. Iya, iya. Dan mereka Paham? Mengucapkan salam. Paham? Lah kalau di dunia dia itu memaki orang itu ngono kok arep mlebu surga sisi endi? Lewat mana mau masuk surganya? Pakai otak. Berarti orang untuk masuk surga itu memang sulit kalau dia itu senantiasa memberikan keselamatan. Membantu orang yang kesulitan, diajarkan untuk menjadi baik, kembali sehat karena Allah Ta'ala. Itu sulit seperti itu. Tidak cuma salam-salam biasa. Salamnya kita itu harus dipraktekkan. Betul nggak kamu itu memberikan keselamatan atas saudara-saudara kamu? Keselamatan dan perlindungan. Iya. Oh, itu merupakan petunjuk. Lah iya. Untuk kita hidup di dunia ini kalau mau masuk surga juga ya. Lah iya. Kan di situ dikatakan dan mereka selalu mengucapkan salam. Ya kan Pak Haji? Iya. Para malaikat dan orang-orang yang di dalam iya. surga. Lah iya itu. Lah itu kan petunjuk Allah bahwa di dunia itu dia kalau di surga ingin seperti itu, di dunianya dia harus jalankan itu. Berikan keselamatan pada orang lain, jangan menghujat. Jangan mengadu-adu orang lain gini. Acara TV yang adu-adu itu memang selamat itu di situ. Belum tentu. Walaupun dia itu begini. Iya. Belum tentu. Salamun alaikum katanya kan gitu. Itu yang harus difikirkan. Lah kamu masuk surga dari mana aja? Kalau dia sholat tapi hobinya dia fitnah, dari mana? Fitnah kepada saudaranya sendiri. Ya udah selesai lah. Cukup di dunianya. Kamu itu bersendaguro di dunia kalau udah begitu. Ya inilah yang tidak pernah difikirkan kita sebagai seorang muslim. Mau lewat mana? Surga itu sulit, tidak gampang. Itu yang bersendaguro yang begitu. Ini yang harus kita sadari. Lalu kita itu ada orang yang berdoa, ya Allah, kumohon jadikanlah aku hambamu yang soleh. Yang namanya soleh itu banyak cara Allah untuk mengingatkan jadi soleh. Dia berdoa bertahun-tahun, suatu ketika HP-nya itu ketinggalan aja. Sudah setengah mati mau nyelamatin HP-nya. Ketangkeplah sama istri. Dari kita mau orang. Sama istrinya. Oh udah, ketahuan, masih aja ngeyel. Masih aja berkelit. Padahal doanya dia ingin jadi orang soleh. Nah, padahal ketahuan sama istrinya itu. Lah itu cara Allah itu agar kamu soleh itu ya salah satunya itu. Diselamatkan. Ada keterbukaan gitu. Terbuka gimana maksudnya? Ya, jangan membohongi istri kan kira-kira itu bahasanya masalah itu masalah itu. Jangan apa Itu maksudnya? membohongi istri, ya toh? Ya nggak tahu saya. Jadi bisa seperti itu. Musibah juga itu. Itu bukan musibah itu sebenarnya. Itu jalan menuju kebaikan. Cuma memang nggak dirasain enak bagi orang-orang tertentu gitu ya. Sesuai keinginan. Tidak sesuai keinginan. Karena keinginannya masih berapa tahun ke depan selesai. Ini hari ini.
Tapi kalau istri cerewet suka nyuruh-nyuruh musibah itu Pak Ustaz. Enggak, itu amal soleh bisa. Yang kebaikan. Itu istrinya kesurupan malaikat. Agar suaminya menjalankan kebaikan. Aduh, itu pikir istrinya kesurupan malaikat. Ya enggak lah ya. Jadi intinya adalah memang soleh itu sulit. Makanya kita harus belajar benar. Ya, kalau kita ingin di dunia itu dalam Quran itu banyak perkataan orang yang ingin ikuti surga, maksud saya. Itu orang-orang yang di surga itu perkataannya apa? Itu ditulis di dalam Quran. Orang yang selalu mendoakan, saling mendoakan keselamatan, kan begitu. Lah kalau ingin masuk situ, coba di dunia emang kamu seperti itu. Ya salamnya sudah benar. Emang apa perbuatan sehari-hari kamu itu keselamatan? Bukan. Nah itu aja. Nah kita sekarang gimana? Kita tunjukkan kalau kita itu memang mencoba untuk memberikan keselamatan atas izin Allah Ta'ala. Kan gitu, gimana caranya? Kalau ada teman kita punya aib, tutup. Jangan diomongkan. Kalau dia itu masih ditutup nggak bisa, biarin aja. Yang penting kita nutup aja. Biarin aja, Allah nanti yang akan apa namanya? Memberikan cara gitu, seperti itu. Itu yang harus kita ketahui. Makanya siapa yang apakah dia hanya bergerak dengan memberikan pelajaran dakwah aja dia masuk surga? Wallahu a'lam, belum tentu. Masih banyak pelajaran lain dari memberikan pelajaran. Sedekah kadang-kadang itu sedekah itu sendiri juga. Kalau sudah sekarang sedekah ingin punya pesantren, punya pesantren, wah ini kayaknya kurang ini suruh sedekah lagi orang-orang. Lah wong dia dulu nyuruh sedekah aja sama orang-orang itu juga lupa siapa yang dulu itu sering memberikan sedekah kepada dia atau pesantrennya. Yang dia ingat-ingat itu yang gede-gede. Nah itu sudah akhirnya menjadikan nafsu seseorang itu untuk mengerjai orang lain agar menyuruh sedekah. Untuk kadang sebagian itu malah untuk diri, cenderung diri. Nah itu memang nggak bisa disalahkan dari sisi manusianya, tapi salah di sisi Allah, kan seperti itu. Jadi kenapa kayak kalau bersedekah ya udahlah, jangan banyak lah istilahnya yang bersedekah itu ya jangan mengingat-ingat lah. Intinya ya udah lepas aja. Jangan ditampakkan ya jangan, atau dia punya keinginan ya nggak usah. Kalau itu dia punya keinginan ini sedekah di titik-titik tertentu lah dia sendiri ada masalah. Seperti itu. Kalaupun umpamanya sedekah itu bisa menghilangkan musibah umpamanya. Suatu ketika orang yang bersedekah atau nyuruh sedekah itu kena musibah, kena sakit, lu kan katanya menghilangkan, katanya bisa menghindarkan dari musibah. Nah itu dari titik mana? Nah ini harus kita ketahui agar kita itu lebih hati-hati di dalam melakukan sesuatu perbuatan, baik yang perbuatan baik, apalagi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang Allah itu tidak suka. Ya, jadi tidak suka. Jadi belajar untuk tidak. Intinya adalah bagaimana kita tahu bahwa menghindarkan musibah, ya sudah berbuat baik aja. Amin. Kalaupun nanti Allah itu menyinggol, mengingatkan dari sisi itu, bertanyalah pada orang yang tahu kekurangan saya di hadapan Allah Ta'ala apa. Kalau itu terjawab, kerjakan terus-menerus istiqomah dan jangan ulangi lagi. Nah itu taubatnya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Salah satunya diberi kesembuhan sama Allah, kan seperti itu. Atau diangkat dari musibah-musibah yang seperti itu. Karena orang itu meninggal bisa aja, aku maunya ada orang bilang dengan pasangannya, aku kalau nggak sama kamu aku nggak bisa hidup. Pasangannya mati, dia ikut mati. Nah itu karena sumpahnya sama. Jadi seperti itu, dia kepingin sekali terucap, ya Allah besok kalau bisa aku matikan di tempat yang baik, di lingkungan baik. Memang bisa aja dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tetapi apakah itu masuk surga? Ya belum tentu. Surga itu banyak kriterianya, bukan hanya mati di titik itu, kan gitu ya. Jadi, tapi kita juga tidak boleh mengejek orang lain. Dia mati di mana saja, hormati saja. Hormati, doakan pada saat kita memang takziah mengunjungi yang meninggal itu, doakan yang baik, sehingga nanti kita juga termasuk digolongkan orang baik oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya, itu yang kita cari, bukan
orang lain menggolongkan kita baik, tapi karena sesama golongannya kan gitu. Tetapi Allah yang menggolongkan kita baik, kita ya seperti itulah. Walaupun itu sulit, memang sulit. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Terima kasih Pak Ustadz atas bincang-bincangnya kali ini.